Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisnunafiri, NIM E 2018-2019. Di sini saya akan menanggapi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama kita bahas yaitu terkait dengan definisi. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari terkait dengan tingkah laku manusia untuk memenuhi sebuah kebutuhan dan memuaskannya. Sedangkan ekonomi Islam dapat kita jabarkan adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskannya demi untuk mencari falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di sini dapat kita gambarkan bahwasanya falah itu adalah kesejahteraan yang didapat di dunia maupun di akhirat. Untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan perbedaan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Di sini ada beberapa sub yang membedakan terkait dengan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama yaitu terkait dengan sumbernya. Jelas kalau sumber ekonomi Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan kapitalis dan sosialis hanya bersumber pada pemikiran manusia. Yang kedua yaitu terkait dengan kompetisi. Kompetisi adalah suatu yang mengawasi ataupun yang mengatur perekonomian. Jika di ekonomi Islam itu yang mengatur syariat Islam. Sedangkan yang di kapitalis itu bebas atau kebebasan untuk mengatur perekonomian sendiri. Lanjut yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan. Jadi pengakuan kepemilikan dalam Islam itu lebih luas daripada pengakuan kepemilikan yang ada di kapitalis dan sosialis. Yang selanjutnya itu sifat kesejahteraan, di mana jika kapitalis dan sosialis hanya mengandalkan sifat kesejahteraan di dunia saja, berbeda dengan Islam. Islam itu lebih mengajarkan bahwasannya sifat kesejahteraan itu mencapai falah, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir yaitu terkait dengan mekanisme pasarnya, di mana kalau dalam Islam mekanisme pasar itu yang dituju adalah maslahah atau berkah dalam perekonomian itu. Sedangkan yang kapitalis dan sosialis hanya mengejar yang namanya keuntungan saja atau profit semata. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Kita sudah tidak bisa menjelaskan lah, soalnya kita sebagai warga Islam jelas sudah tahu terkait dengan 4 sumber tersebut. Kita lanjut kepada yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid ini adalah keesaan Allah, di mana jika kita melakukan sebuah perekonomian ataupun kita beraktivitas mencari kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari itu didasarkan dengan keridhaan Allah atau tauhid ini. Lalu yang kedua yaitu asidik dan amanah. Asidik dan amanah ini yaitu sifat yang harus kita junjung dalam melaksanakan perekonomian Islam. Sidik dan amanah itu dapat kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu kejujuran dan dapat dipercaya atau tanggung jawab. Di mana dalam kita melakukan ekonomi kita harus jujur dan juga bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait dengan mengakui hak milik individu dan umum. Yang selanjutnya yaitu al-adalah, yaitu keadilan, di mana dalam sebuah perekonomian dalam Islam itu menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan keseimbangan, di mana keseimbangan ini penting baik di ekonomi Islam maupun di ekonomi yang konvensional. Yang terakhir yaitu terkait dengan tolong menolong, di mana diibaratkan perekonomian itu adalah tolong menolong, jual beli. Kita ibaratkan sebagai jual beli. Kita menjual barang itu kita menolong pembeli. Kita membeli barang itu kita juga menolong penjual. Artinya dalam sistem jual beli itu kita mengidentikan dengan sistem tolong menolong. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan perekonomian dalam Islam harus terbebas dari yang namanya maghrib. Kalau kita biasanya singkat kita maghrib. Tapi kalau dijabarkan itu yaitu maisir, ghoror, dan riba. Maisir itu adalah sebuah taruhan atau biasanya kita kenal sebagai perjudian.
Yang goror itu adalah ketidakjelasan atau ketidaktahuan, di mana sumber itu tidak jelas, terus barang-barang juga tidak jelas, yang lain sebagainya juga tidak jelas. Dan juga riba. Riba itu bukan berarti bunga, tapi riba itu adalah sebuah tambahan, di mana seorang menambahkan sebuah keuntungan yang berlebih, itu dapat dikatakan sebagai riba. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.